yang sedang merasakan khawatir yang sangat, lari ke sana, lari ke sini, sampai bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya begitu khawatir dengan keadaan beliau. Maka sahabat tadi menjawab, wahai Ummu Fulan, qutila abu. Wahai Ummu Fulan, bapak kamu telah syahid, bapak kamu telah dibunuh. Sahabiah tadi masih bertanya, Rasulullahnya bagaimana? Wahai Ummu Fulan, suamimu juga telah syahid, Rasulnya bagaimana? Wahai Ummu Fulan, anakmu pun telah syahid. Terus Rasulullah di mana? Apa yang sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan? Maka sahabat tadi menjawab, wahai Ummu Fulan, alhamdulillah kama tuhibbi. Alhamdulillah seperti yang engkau ingin. Rasulullah SAW dalam keadaan baik. Maka ditunjukkannya Rasulullah SAW kepada sahabiah tadi. Ketika melihat Rasulullah SAW, maka sahabiah tadi berkata, kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah jalal. Seluruh musibah yang menimpa saya, ayah saya telah syahid, suami saya telah syahid, anak pun saya telah syahid, semua hilang dengan saya melihat Rasulullah SAW. Semua terobati dengan keadaan Rasulullah SAW yang baik-baik saja. Inilah orang yang begitu cinta kepada Rasulullah SAW. Begitu pula dengan Sayyidina Abu Bakar. Dikatakan dalam hikayatus sahabah bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini adalah orang yang paling banyak berkhidmat kepada Rasulullah. Hari-harinya dihabiskan untuk berkhidmat kepada Rasulullah. Maka ketika ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu ini tidak berhenti-hentinya menangis. Ketika berjalan teringat Rasulullah, saya dulu di sini bersama Rasulullah. Berjalan ke sana lagi, oh saya juga di sini bersama Rasulullah, melihat dinding-dinding kota Madinah, teringat Rasulullah. Maka meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, wahai Amirul Mukminin, saya ini sudah tidak kuat, jantung saya ingin pecah ketika saya berada di Madinah. Saya minta izin, saya tidak kuat berada di Madinah. Akhirnya Amirul Mukminin izinkan, dan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tinggal di Damaskus, di Syam. Setelah berlama di sana, bermukim di sana, ketika bangun dari tidurnya, Sayyidina Bilal menangis sejadi-jadi. Akhirnya ditanya oleh istrinya, wahai suamiku, ma yubki, apa yang menjadikan kau menangis? Apa yang membuatmu menangis? Wahai istriku, tadi malam saya didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apa yang beliau katakan kepadamu? Yang beliau katakan, ma hadzal jafa'u ya Bilal, ama ana laka an tazurana. Wahai Bilal, apa yang merasuki hatimu? Ada apa dengan kamu ini? Apakah kamu tidak ingin berkunjung kepadaku? Apakah kamu tidak ingin menziarahiku? Maka langsung Sayyidina Bilal berangkat menuju Madinah. Setelah berziarah
Maka Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu berjalan dan bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Bilal, ketika melihat engkau ini, saya teringat pada zaman Rasulullah. Coba engkau azan seperti zaman Rasulullah SAW, supaya mengobati kerinduan kami kepada Rasulullah." Wahai Amirul Mukminin, saya sudah tidak kuat, saya sudah tidak bisa. Dulu pada zaman Rasulullah, ketika saya azan, saya akan pergi ke rumahnya Rasulullah, dan Rasulullah akan keluar dari rumahnya, kemudian akan mengimami sholat. Kemudian apabila saya sekarang azan, saya mau kemana? Maka diterima daripada alasan Sayyidina dan berjalan lagi, bertemu dengan Sayyidina Umar, berkata dengan perkataan yang sama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan dikatakan juga ini alasannya begini. Oh, diterima. Akhirnya berjalan lagi. Kemudian ada seorang anak, dua anak menghampiri Sayyidina Bilal dan memeluk daripada Sayyidina Bilal. Beliau adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu, cucu daripada Rasulullah SAW. Maka ketika memeluk daripada Sayyidina Bilal, Sayyidina Bilal tidak bisa menahan daripada air matanya, maka mengalir air matanya, karena daripada dua orang anak tadi tercium baunya Rasulullah, tercium wanginya Rasulullah. Dan anak tadi berkata, "Wahai paman, coba paman azan, saya ingin merasakan sebagaimana pada zaman kakek saya ada." Akhirnya Sayyidina Bilal tidak bisa menolak daripada permintaan cucu orang yang paling disayangi, cucu orang yang paling dicintai. Maka Sayyidina Bilal pergi ke mimbar, ke tempat yang biasa Sayyidina Bilal berdiri untuk azan pada zaman Rasul. Maka ketika Sayyidina Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua seisi Madinah gempa. Ada kejadian apa ini? Ini seperti zaman Rasulullah. Apakah Rasulullah dibangkitkan kembali? Semua orang pada saat itu meninggalkan tokonya, meninggalkan kesibukannya, ingin melihat apa yang terjadi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Berdatangan semuanya ke masjid. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Bilal tidak bisa meneruskan daripada azan. Suaranya tidak keluar, saking hatinya bergetar. Inilah orang yang ada kecintaan kepada Rasulullah SAW. Maka tujuan dibuatnya Maulid Nabi ini untuk membangkitkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW hari-harinya habis daripada untuk memikirkan kita, untuk menangisi kita. Maka kita sepatutnya untuk mencintai Rasulullah SAW. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang benar ini murni mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruknya ini mutlak daripada kebodohan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.